Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus. Kali ini kita akan membahas masih seputar mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Topik yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah kerangka konseptual pelaporan keuangan atau the conceptual framework for financial reporting. Agenda yang akan kita bahas, pertama kita akan jelaskan secara umum apa itu conceptual framework ya, yang diterbitkan oleh IASB, kemudian bagaimana conceptual framework tersebut diadopsi ya oleh IAI dalam bentuk kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK yang disahkan pada tahun 2019. Apa perbedaan KKPK yang lama dengan KKPK yang baru? Kemudian bagaimana gambaran secara garis besar atau struktur dari kerangka tersebut atau conceptual framework tersebut. Kemudian nanti di akhir atau di video yang berikutnya kita akan membahas mengenai isi atau definisi dari setiap bagian conceptual framework tersebut. Teman-teman sekalian, conceptual framework yang berlaku saat ini itu merupakan conceptual framework yang diterbitkan oleh IASB pada tanggal 29 Maret 2018. Jadi dan berlaku 1 Januari ya 2020. Conceptual framework ini menggantikan atau revisi dari conceptual framework yang diterbitkan tahun 2010. Jadi yang ada di bukunya Keso edisi 3 itu masih menggunakan conceptual framework tahun 2010. Jadi kita akan membahas yang kerangka yang baru atau conceptual framework yang baru, yaitu tahun 2012. Nah, untuk conceptual framework yang sekarang berlaku itu terdiri dari 8 chapter, dari chapter 1 sampai chapter 8, dari mulai the objective of general purpose financial reporting sampai concept of capital and capital maintenance. Jadi ada penambahan ya dari conceptual framework sebelumnya, jadi chapternya lebih banyak dan lebih detail. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa conceptual framework itu bukan standar. Jadi kerangka konseptual itu bukan merupakan suatu standar, tetapi merupakan dasar atau panduan guidance bagi Dewan Penyusun Standar ya. Dalam hal ini kalau di Indonesia DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, membantu Dewan dalam mengembangkan standar. Jadi sekali lagi, conceptual framework bukan standar dan tidak menggantikan standar, tapi justru kerangka konseptual ini atau conceptual framework ini merupakan guidance atau pedoman yang digunakan Dewan ya, atau board atau penyusun dalam mengembangkan suatu standar. Jadi ini guidance-nya. Kemudian tujuan lain dari kerangka konseptual ini adalah membantu para penyusun laporan keuangan dalam mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten pada saat tidak ada standar yang berlaku. Jadi misalnya ada suatu transaksi dan belum diatur oleh standar, maka penyusun laporan keuangan boleh mengambil kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka konseptual yang atau mengacu pada kerangka konseptual yang berlaku. Nah, conceptual framework juga berguna untuk seluruh para pihak dalam memahami dan menafsirkan suatu standar akuntansi. Nah, ini gambaran umum ya dari conceptual framework for financial reporting yang disusun oleh IASB. Kemudian teman-teman sekalian, karena IASB itu merupakan organisasi penyusun standar atau penyusun kebijakan akuntansi secara global, maka conceptual framework tersebut diadopsi oleh IAI karena IAI mengacu pada IFRS ya, mengacu pada IASB juga, maka conceptual framework tersebut diadopsi atau diterjemahkan seluruhnya dalam bentuk kerangka konseptual pelaporan keuangan yang diterbitkan pada tanggal disahkan pada tanggal 11
Desember 2019 dan berlaku efektif 1 Januari 2020. Jadi kalau konseptual framework-nya yang sebelumnya tadi, ya, IASB tadi itu diterbitkan tanggal 29 Maret 2018. Kalau KKPK, nah itu baru diterbitkan, ya, karena diadopsi ya. Karena mengadopsi, jadi baru terbit tanggal 11 Desember 2019 dan berlaku efektif 1 Januari 2020. Nah, KKPK 2019 ini menggantikan KKPK yang lama, yaitu yang disahkan pada tanggal 28 September 2018 dan juga menggantikan KDPPLK ya tahun 2014. Jadi sekarang yang berlaku adalah KKPK tahun 2019. Sama persis seperti conceptual framework yang diterbitkan oleh IASB, KKPK juga terdiri dari 8 bab. Isi babnya sama persis, tinggal menerjemahkan dari conceptual framework yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian apa perbedaan antara KKPK yang lama dengan KKPK yang baru? Nah, untuk lebih detailnya, jelasnya teman-teman dapat melihat draft exposure yang diterbitkan oleh di SAK IAI. Jadi sebelum disahkan menjadi KKPK, itu ada draftnya dulu, draft exposure yang kemudian dimintakan tanggapan kepada publik. Nah, di draft exposure itu ada beberapa penjelasan apa sih perbedaan antara KKPK yang baru ini dengan KKPK yang lama. Karena setelah disahkan pun, itu menurut penjelasan IAI tidak ada perbedaan antara draft exposure dengan yang KKPK yang diterbitkan. Nah, di draft exposure itu ada beberapa perbedaan yang dijelaskan. Di antaranya di bab 1, bab 2 ada penambahan atau penjelasan mengenai penatagunaan oleh manajemen atau manajemen stewardship. Ada juga penjelasan mengenai prudensi atau prudence. Ada juga penjelasan mengenai substance over form atau substansi mengungguli bentuk. Kemudian ada penjelasan mengenai ketidakpastian pengukuran dan identifikasi relevansi dan representasi tepat. Kemudian perbedaan selanjutnya ada penambahan bab mengenai tujuan dan ruang lingkup laporan keuangan, serta entitas pelapor dan batas entitas pelapor. Kalau di KKPK sebelumnya tidak diatur, kalau di KKPK yang baru diatur. Ada juga ini yang paling penting, teman-teman sekalian, adalah perubahan definisi unsur-unsur laporan keuangan. Jadi ada perubahan definisi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Ada perubahan definisi dan perubahan redaksi. Nah, silakan bisa dilihat. Insya Allah nanti definisi yang baru akan kita jelaskan saat menjelaskan bagian-bagian dari kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kemudian perbedaan selanjutnya mengenai kewajiban kini dan pedoman yang mendukung penjelasan mengenai kewajiban kini tersebut. Nah, kalau di sebelumnya tidak diatur apa itu kewajiban kini ya dan bagaimana pedomannya. Nah, kalau di KKPK yang 2019 yang baru itu diatur. Kemudian pedoman lain atas unsur-unsur laporan keuangan di KKPK yang lama tidak diatur, sedangkan di KKPK yang baru diatur. Mengenai kriteria pengakuan juga di KKPK yang baru diatur, yang lama tidak diatur. Begitu juga dengan penghentian pengakuan. Nah, perbedaan penting lainnya adalah dasar pengukuran. Nah, di sini di KKPK yang baru lebih detail, jadi ada beberapa deskripsi yang ditambahkan. Kemudian mengenai dasar atau kategori pengukuran yang digunakan, kategori dasar pengukuran di KKPK yang lama itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya historis atau dasar yang digunakan untuk pengukuran ada 4, biaya historis, biaya kini, nilai terrealisasi atau penyelesaian, dan nilai kini. Nah, untuk 2019 dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu biaya historis dan nilai kini. Nah, nilai kini pun kemudian dikategorikan lagi atau dibagi lagi menjadi nilai wajar, nilai pakai, ya, atau value in use, nilai pemenuhan atau fulfillment value, dan biaya kini. Jadi nilai kini atau current value dikategorikan menjadi 4, ada nilai wajar, fair value, nilai pakai, value in use, nilai pemenuhan atau fulfillment value, dan biaya kini, ya, atau current cost. Nah,
Kemudian perbedaan lainnya ada faktor yang dipertimbangkan ketika memilih dasar pengukuran. Sebelumnya tidak diatur, yang sekarang diatur. Begitu juga dengan penyajian dan pengungkapan, sebelumnya tidak diatur dan sekarang diatur. Nah, teman-teman sekalian, untuk memahami kerangka konseptual yang terdiri dari tadi 8 bab tadi, kemudian supaya mudah dalam memahami bagaimana landasan berpikirnya, kita bisa menggunakan segitiga terbalik ini ya, yang dipopulerkan atau dijelaskan oleh Gesso, Wiegand, dan Warfield dalam bukunya. Nah, kita ada sedikit revisi ya teman-teman di bagian prinsipal. Kalau yang lain sama, secara struktur dan komponen-komponennya sama dengan yang di buku Gesso edisi 3. Perbedaannya hanya di prinsipal ya, secara gambar ya, dalil gambar ini. Ada di bagian prinsipal. Untuk prinsip-prinsip yang bagian atas itu kita sesuaikan dengan bab yang ada di kerangka konseptual yang baru. Nah, jadi dalam memahami kerangka konseptual itu, karena kerangka konseptual itu digunakan untuk tujuan bagaimana laporan keuangan itu disusun ya, baik melalui standar atau bagi pelaporan bagi entitas pelapor juga. Maka kerangka konseptual itu diawali, kalau first level pertama adalah why atau kenapa laporan keuangan itu disusun. Nah, di sini objektif ya, level pertama adalah tujuan. Bagaimana tujuan laporan keuangan itu disusun, untuk apa, kenapa ada laporan keuangan. Terus kemudian untuk level ketiga, kita loncat dulu. Level ketiga itu adalah bagaimana cara mengimplementasikan atau bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Nah, apa asumsi yang digunakan, prinsip apa yang digunakan, dan kendalanya itu seperti apa. Itu level ketiga, how. Nah, untuk level yang kedua itu merupakan jembatan, ya, bridging. Artinya untuk mencapai tujuan, ya, tadi kan ada cara how ya, yang level ketiga how. Nah, kita kan butuh yang namanya alat-alat atau butuh sarana-sarana, ya, butuh kriteria-kriteria ya. Nah, disinilah second level atau level kedua itu ada gitu ya. Sehingga level kedua itu ada isinya tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi bagaimana laporan keuangan yang berkualitas itu karakteristiknya ada dua, yaitu karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Nah, kemudian unsur-unsur laporan keuangan ada 5 ya, yaitu aset, liabilities, ya, equity atau ekuitas, income, penghasilan, dan beban. Nah, itu nanti masing-masing akan kita bahas detailkan ketika kita membahas mengenai definisi dari masing-masing bagian ini. Jadi dimulai dari level pertama mengenai tujuan pelaporan keuangan, kemudian karakteristik yang bagian kedua, second level, ada karakteristik kualitatif, ada karakteristik fundamental, ada 2 ya, relevansi dan faithful representation ya, relevance dan faithful representation atau representasi tepat. Kemudian untuk karakteristik kualitatif peningkat ada 4, yaitu comparability, variability, timelines, dan understandability. Elemen ada 5, elemen penyusun laporan keuangan, ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Kemudian yang bagian atas tadi yang sudah kita jelaskan, bagian ketiga adalah masalah bagaimana laporan keuangan itu disusun ya, bagaimana caranya, yaitu kita memerlukan asumsi. Ada 5 asumsi di sini yang dijelaskan adalah economic entity, going concern, monetary unit, periodicity accrual. Terus prinsip yang digunakan ada prinsip pengakuan, recognition and derecognition, atau penghentian pengakuan, ada prinsip pengukuran, ada prinsip penyajian dan pengungkapan, dan kemudian dalam pelaporan keuangan itu juga ada constraint atau kendala biaya. Nah, masing-masing penjelasan dari struktur atau dari isi konseptual framework ini insya Allah akan kita
sajikan dalam video yang berbeda. Terima kasih, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.